Tapi Anda harus mengenali apa yang disebut dengan winning product. Ya, winning product is crucial, penting banget ketika Anda mau berbisnis di online. Karena sekali lagi winning product yang menentukan apakah traffic yang Anda beli tadi dengan iklan itu bisa convert dan menghasilkan profit atau enggak. Oke, guys, video kali ini saya pengen ngobrolin sebenarnya kalau Anda mau jualan produk, Anda mau bikin bisnis baru misalnya, nggak punya produk sama sekali. Oke, saya menyebutnya ada sebuah hal yang saya sebut dengan winning product. Nah, apa sih winning product itu? Kebanyakan orang kan mau jualan ya udah jualan kaos aja, jualan baju aja, jualan apapun itu, apapun dijual gitu kan dalam topik tertentu. Tetapi Anda harus mengenali apa yang disebut dengan winning product. Karena ketika kita ngomongin di dunia digital, ingat satu hal, bahwa Anda harus mendatangkan traffic ke tempat Anda, ke website Anda, ke Instagram Anda. Nah, mendatangkan traffic, Anda bisa dengan cara organik misalkan. Posting rutin, kemudian ada orang lihat, ada orang akhirnya datang, ada orang browsing akhirnya datang. Tapi itu kelamaan kalau buat bisnis. Nah, yang menarik adalah di dunia digital, Anda tinggal ngiklan. Kalau di dunia offline, Anda bisa menggunakan brosur, sebar. Oke? Tapi kalau di dunia digital, enak banget. Anda bisa ngiklan mulai dari, I think very small ya, kayak 50.000 sehari, Anda udah bisa mendatangkan orang. Anda mau 500.000 sehari, mau 5 juta sehari juga bisa, tergantung budget Anda. Ya kan? Nah, artinya adalah Anda bisa mendatangkan orang ke tempat Anda, berbayar, berarti ini harus laku. Karena kalau Anda mendatangkan orang berbayar dan produknya nggak laku, maka Anda boncos. Ya kan, simple. Pemikirannya seperti itu, simple banget. Nah, untuk menentukan produk apa yang mau diiklankan, Anda harus mencari yang namanya winning product. Nah, ada beberapa tips. Yang pertama, Anda bisa lihat kompetitor Anda winning produknya apa. Nah, kemudian dicari dari situ, apa yang bisa menjadi pembeda dari produk Anda dan produk kompetitor. Kalau sama persis, ya ngapain orang belanja di Anda ya? Apalagi kalau misalkan perang harga, wah profitnya kagak ada. Oke, jadi Anda lihat, bisnis kompetitor, misalkan bisnis fashion misalnya, apa sih yang menjadi winning product di tempat mereka? Apakah topinya? Apakah jaket khusus? Ada jaket tertentu? Atau apa? Kalau misalkan ada skincare misalnya, apa yang menjadi winning product? Apakah lotionnya, serumnya, whiteningnya, atau yang lain-lain? Atau deodorannya? Kalau Anda main di hair care misalkan, apakah pomade-nya, atau shampoo-nya, atau serumnya yang menjadi winning product? Nah, yang menjadi winning product adalah sebuah produk yang kalau digerojok sama iklan, diiklankan, itu akan winning. Jadi Anda bisa benchmark ke kompetitor Anda dulu nih. Kompetitor Anda yang winning apa ya? Jadi di niche ini, yang winning apa nih? Jangan bilang, aku suka ini, aku suka itu. Jangan pakai kayak begitu. Anda harus pakai data yang winning itu apa. Nah, ada cara kedua nih. Cara kedua ini yang dulu saya pakai ketika saya berjualan di international dropshipping. Jadi ini skalanya internasional waktu itu. Caranya simple. Saya akan mencari video-video yang rame banget di YouTube. Waktu itu saya jualan mainan anak kan. Jadi kalau Anda tahu Ryan's World ya, saya mencari video-videonya dia yang view-nya gila-gilaan sih. Kayak 7 juta view, 10 juta view, 20 juta view, kayak gitu. Saya mencari kayak seperti itu. Kemudian saya mencari produknya di AliExpress. Oke, ketemu nih produknya nih. Oh, kayaknya harganya cukup lumayan nih. Saya bisa jual di angka segini-segini. Oke, saya punya gambaran produknya seperti apa. Nah, kemudian saya akan cek di traffic saya. Nah, sekarang gini, traffic saya di mana? Saya mendatangkan traffic dari Instagram sama dari Facebook misalnya. Maka saya akan mencari apakah video yang segede itu tadi ada traffic yang ada orang yang iklan di Instagram atau enggak. Kalau ternyata ada orang yang iklan di Instagram dan itu banyak, maka saya nggak masuk. Karena artinya udah red ocean banget. Tetapi biasanya saya jackpot beberapa kali, yaitu ketika saya menemukan video yang view-nya jutaan di situ, kemudian saya mencari produknya di AliExpress, ada produknya, marginnya cukup, bisa saya jual lebih tinggi, dan saya mencari trafficnya di Instagram dan di Facebook, dan tidak ada yang jual sama sekali. This is the spot. Jackpot banget, udah kayak begini. Begitu saya iklanin, udah langsung boom banget. Karena apa? Karena saya tahu bahwa produknya laku. Di YouTube, yang lihat udah kayak jutaan orang. Nah, itu caranya. Cara mencarinya seperti itu. Berarti, ada benang merahnya kan, kalau di sini Anda lihat kan. Berarti kita mencari yang udah proven laku, tapi kita tweak sedikit. Kita ubah sedikit.
entah yang diubah adalah fiturnya, maybe dari produk kompetitor yang laku adalah lotionnya misalkan, berarti kalau Anda bikin skincare ya harus masuk ke lotion juga. Kalau tiba-tiba Anda masuk ke deodoran, tapi itu nggak winning product, maka Anda akan struggling untuk menutup biaya operasional. Karena tadi sekali lagi iklan datang, orang datang pakai iklan itu membayar, dan kemudian ini Anda nggak nutup, ya ini akan berantakan. Ya, jadi fiturnya bisa diutak-atik di situ. Jadi benang merahnya adalah selalu mencari apa yang menjadi produk yang lagi laku di pasaran, tetapi Anda harus membuat pembedanya apa. Ya, jadi jangan sampai sama persis juga jangan, tapi kalau berbeda banget, kayak totally different banget, orang juga akan challenging banget. Nah, ini kalau kita lihat, kemarin juga terjadi di Tribelio. Oke, di Tribelio. Tribelio waktu pertama kali, kita blue ocean banget. Di Amerika, kenceng. Di luar negeri, kenceng. Membangun komunitas. Di Indonesia, orangnya baru mulai jualan. Baru mulai marketplace, baru growing gitu kan. Baru jualan. Sehingga akhirnya kita merasa bahwa, oke, kayaknya ini bukan winning product kita nih. Karena yang pakai bener-bener orang yang paham aja. Yang belum paham kayak diajarin bikin komunitas kayak, yang penting gue laku dulu gitu kan. Sampai akhirnya kita menyadari itu dan akhirnya kita menambahkan fitur baru yaitu adalah landing page Tribelio. Kita menyebutnya tribeliopage.com. Saudara bisa lihat di tribeliopage.com. Nah, dengan Tribelio Page, tiba-tiba kita punya sebuah produk yang semua orang bisa pakai. Kalau Anda pakai Linktree misalkan. I'm sorry, tapi gambar desainnya, it sucks, man. Kayak Linktree gitu, kayak cuman tombol doang. Dibandingin punya kita di Tribelio Page, gambarnya luar biasa banget. Nah, hal seperti ini yang buat saya jadi kayak melihat banget ya bahwa oke, ternyata orang itu di mana ya? Yang pakainya di mana ya? Kita ubah sedikit. Dari situ orang akan langsung pakai banget kan, langsung kayak, dan aku mau dong kayak begini, gimana caranya, gimana cara daftarnya dan sebagainya. Tiba-tiba pengguna kita udah ratusan aja nih di Tribelio Page. Kayak, wow, ternyata mencari winning product is crucial. Mencari fitur yang winning juga crucial gitu ya. Jadi buat Anda jangan tiba-tiba sama persis atau totally different tapi orang nggak ngerti sama sekali. Ini juga hal yang berbahaya. Jadi Anda mestinya mencari pengaitnya apa nih. Alright, so hopefully guys, video ini memberikan wawasan buat Anda bahwa ya, winning product is crucial, penting banget ketika Anda mau berbisnis di online. Karena sekali lagi, winning product yang menentukan apakah traffic yang Anda beli tadi dengan iklan itu bisa convert dan menghasilkan profit atau enggak. Karena tanpa itu, ya berarti Anda akan boncos terus-terusan. Maybe teman-teman di luar sana yang boncos terus-terusan, salah satu problemnya adalah mereka belum menemukan namanya winning product ini, atau mereka tidak mampu, tidak tahu caranya mencari sebuah winning product. Alright, thank you so much. See you in the next video, guys. Bye-bye.